Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-17 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafs wa yaqwa ta'alluquhu biha wal muradu bil mudzakarah mudarasatul aqran. Dengan cara mudzakarah maka akan hidup ilmu yang ada dalam diri kita. Ya, ketika kita bersama orang lain, bersama teman kita, antum menyebutkan dan dia juga menyebutkan dan kita sama-sama menghafal, sama-sama memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu tadi, maka ini akan hidup ilmu yang ada dalam diri kita. Dan akan semakin kuat melekat di dalam diri kita dengan cara mudzakarah. Kadang kalau menghafal saja, tapi kalau kita tidak mudzakarah dengan teman kita, maka ini lemah. Tapi ketika kita mudzakarah, ingat, oh ya, pas ana bersama si fulan sedang mudzakarah sama si fulan, belum menyebutkan ini. Wal muradu bil mudzakarah mudarasatul aqran. Jadi maksud dengan mudzakarah adalah bersama-sama belajar dengan teman yang sama-sama belajar dari satu guru, bukan lain guru ya, tapi satu guru. Ini namanya mudzakarah. Waqad umirna bi ta'ahudil Qur'an alladhi huwa aisarul ulum. Dan kita telah diperintah untuk senantiasa menjaga Al-Qur'an. Kalau kita sudah menghafal Al-Qur'an atau menghafal sebagian dari Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk menjaga hafalan kita. Padahal Al-Qur'an itu adalah aisarul ulum, termasuk ilmu yang paling mudah. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Dia adalah aisarul ulum, dia adalah ilmu yang paling mudah. Bersamaan dengan itu kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran. Kalau misalnya ada yang sedikit agak berkurang ingatan kita terhadap ayat tersebut, kita disuruh menjaganya, diulang-ulang. Yang hampir lupa tadi diulang-ulang. Itu namanya ta'ahudul Quran, menjaga hafalan Al-Quran. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya permisalan orang yang memiliki hafalan Quran itu seperti orang yang memiliki onta yang ditali. Biasanya onta biar dia nggak pergi kemana-mana, itu kakinya ditaruh iqal namanya, sejenis tali sehingga dia tidak pergi kemana-mana. Di kakinya ditekuk, ya, kemudian lututnya ini dikasih iqal tadi supaya dia tidak pergi kemana-mana. Ini namanya adalah onta yang mu'aqqalah. Orang yang punya hafalan Quran itu seperti orang yang punya onta tadi, onta yang diikat tadi. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia senantiasa memperhatikan ikatan tadi, maka dia akan tetap menjaga unta tadi berada di tempatnya. Kalau dia memperhatikan, misalnya talinya udah mau lepas, segera dia ikat, segera dia kencangkan. Ya, setiap kali talinya udah mau lepas, dia kencangkan. Kalau demikian yang dia perbuat, maka unta tadi akan tetap terjaga, berada di tempatnya. Wa in atlaqaha. Tapi kalau dia nggak perhatian lagi dengan tali yang ada di onta tadi, yang digunakan untuk mengikat kakinya. Kok tidak diperhatikan, sudah mau lepas tidak diperhatikan, dhahabat, maka onta tadi akan pergi. Ini permisalan orang yang menghafal Al-Quran, tapi dia tidak memiliki perhatian terhadap hafalannya. Sehingga ketika hafalan yang sudah mau hilang, sudah mau luntur, dia biarkan saja. Kalau memang demikian sikap dia, maka jangan salahkan kalau lama-kelamaan dia mendapatkan dirinya sudah tidak menghafal ayat tadi, dia sudah tidak menghafal surat tadi. Kemana dia sudah pergi? Karena kita tidak memperhatikan hafalan Al-Quran kita. Ilmu juga demikian. Kalau kita tidak menjaganya dengan menghafal, kita tidak menjaganya dengan mudzakarah, maka dia akan pergi. Itu adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Qala Ibnu Abdul Barr fi kitabih At-Tamhid 'inda hadzal hadits. Berkata Ibnu Abdul Barr dalam kitab beliau Tamhid ketika beliau menjelaskan hadis ini, wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibil mu'aqqalah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum.
Kalau Quran yang dimudahkan saja, yang dimudahkan untuk mengingat, itu seperti onta yang diikat. Orang yang menjaganya, maka dia akan bisa mengikatnya. Orang yang menjaganya, maka dia akan bisa menahannya. Dia tidak akan pergi. Fakaifa bisairil ulum, lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang ya, kalau Quran saja yang disifati oleh Allah mudah, kalau sampai kita biarkan dia akan pergi, lalu bagaimana dengan ilmu yang lain? Antum belajar usul fiqh, antum belajar fiqh, enggak antum ulang-ulang, enggak dihafal dan tidak mudzakarah, maka dia akan pergi. Sehingga seakan-akan antum belum pernah belajar fikih, seakan-akan antum belum pernah belajar usul fikih, belum pernah belajar nahwu dan sharaf, karena kita tidak mengulang-ulangnya, tidak mudzakarah terhadap ilmu tersebut. Karena lemahnya pengagungan kita terhadap ilmu. Wa bisu'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainuhu. Dengan bertanya tentang sebuah ilmu, maka akan terbuka perbendaharaan ilmu. Ilmu itu memiliki khazain, dia punya perbendaharaan. Bagaimana cara membukanya? Di antaranya adalah dengan bertanya. Ya, seorang guru dia punya ilmu di dalam dirinya. Di dalam dadanya itu ada ilmu. Kapan itu keluar? Terkadang tidak keluar kalau kita tidak bertanya. Ketika kita bertanya, Ustaz, ana ada masalah demikian dan demikian. Bagaimana jawabannya? Bagaimana menurut Ustaz? Akhirnya beliau keluarkan ilmunya yang sebelumnya ada di dalam hatinya, dikeluarkan oleh beliau. Ini dia mendapatkan ilmu. Bagaimana ilmu itu keluar? Dengan cara bertanya. Makanya di sini perlu pemahaman bagaimana bertanya yang baik sehingga ilmu tadi bisa keluar. Karena kalau kita bertanyanya tidak baik, tidak beradab, maka mungkin saja yang kita dapatkan adalah kejelekan. Bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru kejelekan. Karena kita tidak benar dalam bertanya. Kita harus punya pemahaman cara yang benar dalam bertanya kepada guru kita. Fa husnul mas'alati nisful ilm. Baik dalam bertanya itu adalah separuh dari ilmu. Antum punya kemahiran dalam bertanya, bisa mengolah kata yang baik untuk bertanya kepada guru, maka itu sudah separuh dari ilmu. Kalau antum praktekkan itu, maka antum akan mendapatkan ilmu. Ini sebagian mungkin dia tidak terbiasa bertanya dengan baik kepada orang lain atau kepada gurunya, sehingga terkadang gurunya salah memahami atau menjadikan gurunya marah karena pertanyaannya ini tidak beradab. Wa su'alat al-musannafah kama sa'ili Ahmad al-Marwiyah anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaati as-su'al. Dan su'alat, pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan buku. Jadi para ulama dulu, dan ini harusnya yang kita tiru, ketika mereka berguru kepada seseorang, mereka catat itu pertanyaan-pertanyaan dia kepada gurunya. Dia khususkan buku khusus untuk mencatat pertanyaan tadi. Anak bertanya kepada guru. Jadi bukan hanya sekedar pertanyaan yang didengar kemudian dibiarkan begitu saja. Mereka catat. Anak bertanya kepada guru anak tentang masalah ini. Misalnya bertanya tentang, kan mereka belajar hadis dan juga belajar sanad. Bertanya kepada gurunya tentang fulan bin fulan itu bagaimana. Akhirnya gurunya mengatakan dia adalah thiqah. Taib, fulan bin fulan itu bagaimana derajatnya? Dia adalah seorang yang dhaif. Dia catat. Karena ini penting sekali. Dia catat sebagaimana dia mencatat gurunya ketika dia menerangkan. Nah, ini memang kalau bisa kita ketika menuntut ilmu ada buku tulis khusus yang isinya adalah pertanyaan. Yang di situ kalau kita ada pertanyaan di dalam pelajaran kita, kita tulis dulu. Meskipun belum ada jawabannya, kita tulis dulu. Sehingga sewaktu-waktu kita bertemu dengan orang yang kita anggap dia bisa menjawab, kita sudah punya daftar pertanyaan. Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Kama sa'ili Ahmad al-Marwiyah anhu, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Al-Imamu Ahmad. Sebagian murid-muridnya bertanya kepada Imam Ahmad. Ada soalat fulan kepada Imam Ahmad, ada soalat Abi Dawud, misalnya pertanyaan-pertanyaan Abu Dawud terhadap gurunya. Ini adalah burhanun jaliyun ala azimi manfaati soal. Ini bukti yang nyata tentang besarnya manfaat dari bertanya. Suatu saat mungkin antum perlu, antum membuka kembali buku tulis tadi. Oh, anak dulu pernah bertanya kepada Ustadz tentang pertanyaan ini dan belum jawab. Mungkin ada tanggalnya, mungkin ada tempatnya. Wa hadhil ma'ani ats-tsalatsa lil 'ilmi bi manzilatil ghars lisyajari wa saqihi wa tanmiyatihi bima yahfazu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Maka tiga makna ini yaitu menghafal, mudzakarah dengan bertanya. Ini seperti al-ghars lisyajar. Ini seperti menanam pohon. Ketika antum menghafal, antum menanam. Antum menghafal itu berarti antum menanam ilmu di dalam diri antum. Wa saqihi wa tanmiyatihi. Wasaki, dan ketika antum mudzakarah maka antum berarti menyirami. Ketika antum mudzakarah maka antum menyirami.
Ketika antum bertanya, maka berarti antum sedang menumbuhkan, mengembangkan pohon yang antum tanam tadi. Ya, karena ketika antum menghafal mukhtasar, menghafal yang ringkas, maka itu sebagai dasar saja, sebagai dasar, sebagai pondasi. Kalau kita ingin mengembangkan ilmu kita, ya bertanya. Wa tanmiyatihi bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Dan mengembangkannya yang dengan dia berkembang tadi akan menjaga kekuatan dia, kekuatan ilmu tadi, dan juga akan menolak penyakit, menolak sesuatu yang merusak ilmu tadi. Fal hifdhu gharsul ilmi, maka menghafal ini adalah menanam ilmu. Wal mudzakarah saqiyuhu, dan orang yang mudzakarah maka itu berarti dia memberikan minum. Wa su'alu anhu tanmiyatu, dan bertanya tentang ilmu adalah bentuk kita menumbuhkan dan mengembangkan ilmu tersebut. Ini semua adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.